Assalamualaikum saudara semua, selamat pagi. Dan pada minggu sekarang kita masuk ke minggu 13 ya. Dimana pada minggu ini judulnya materi kita adalah potongan atau diskon. Jadi untuk materi ini, biar video tutorial tidak terlalu panjang, saya udah buat tadi beberapa hal. Yang pertama saya udah buat settingan awal, saya udah buat rekeningnya, selesai semuanya. Kemudian saya juga udah buat data card filenya beserta saldonya, jadi saldo juga sudah ada. Kemudian saya udah buat data inventory juga beserta saldo awalnya, saldo awal juga sudah ada. Dan juga lingkar akun saya juga udah buat ya, itu udah pernah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari sesuai dengan materi kita saja. Saya akan tambahkan yang materi ini saja, yaitu mengenai syarat pembayaran. Ini berkaitan nanti dengan potongan dan diskon. Jadi potongan atau diskon itu macam-macam modelnya gitu ya. Ada yang seperti ini. Yang kita pelajari di sini adalah di mana dia memberikan syarat pembayaran. Jadi saat transaksi terjadi, maka syarat pembayarannya adalah misalkan 5/10 N/30. Kalau dibayar dalam jangka waktu 10 hari, dia maka dapat diskon 55% dari nilai transaksi. Dan N-nya atau jangka waktunya 30 hari atau 1 bulan. Itu ya. Jadi bagaimana mengakomodasi ini supaya nampak nanti di jurnal, itu yang akan kita pelajari pada minggu sekarang. Sekarang kita mulai bagaimana nanti data-data ini terekam di data mayap. Kita mulai dari pipa dulu, syaratnya 5/10 N/30. Maka nanti kita ke card file, kita cari namanya pipa. Ya, kalau belum ada buat berarti ya saudara buat baru. Dia kan seperti ini. Ada profilnya, ada card detailnya, buying detailnya, ya kan? Nah, di buying detail inilah kita isi nanti mengenai termin pembayaran tadi, 5/10 N/30. Untuk syarat pembayaran yang seperti ini, kita pilih aja di sini misalkan nomor 3 ya. Dimana dalam pemberian diskonnya berdasarkan jumlah hari. Kemudian di sini hari diskonnya, diskon day-nya, yaitu selama 10 hari. Kemudian jangka waktu pembayaran 30 hari. 30 hari. Dan besaran diskonnya kalau dibayar lebih awal yaitu sebanyak 5%. Kita buat 5. Kemudian diskon volume tidak ada, kalau nggak ada berarti kosongkan saja. Nah, ini ya. Jadi 10, ini nomor 3 ya kan, 10, 30 dan 5%. Oke, udah masuk berarti itu ya. Kemudian berikutnya saya akan buat juga nanti untuk Raja Corporation ya. Raja Corporation 2/10 N/30. Kita cari Raja, buying detailnya sama ini 2/2 10 32. Oke. Kemudian kita cari untuk Santana dan Niagara 3 dan 5. Santana 10 30. Santana kita lihat di sini tadi diskonnya berapa. Santana 3 ya, 3%. Kemudian dendanya nggak ada, diskon full-nya juga nggak ada, jadi itu aja diisi ya. Kemudian untuk Niagara kalau nggak salah 5 tadi ya, 5/10 N/30. 10 30 5. Oke, berarti udah selesai. Oke, ini idealnya dibuat sebelum membuat saldo awal ini ya. Sebelum pembuatan saldo awal sebenarnya. Tapi kalau saudara udah buat duluan saldo awal nggak apa-apa ya, sekarang nggak ada masalah. Nih, saldo awal ini harus dibuat sebelum transaksi. Begitu juga mengenai transaksi saldo awal customer supplier ya. Tapi ini nanti tidak ada diskonnya. Jadi kode pajak nggak ada, juga nih nggak terlibat diskon. Saldo awal ini nggak ada diskon kita buat. Kecuali ada ketentuan lain gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah, maka kita mulai dari jadi saya ulang kembali ya. Jadi diskon ini ideal apanya? Data-data
customer supplier ini, piutang-hutang ini dibuat sebelum pembuatan ini tadi ya, syarat pembayaran tadi. Jadi syarat pembayaran duluan dibuat, baru berikutnya kita buat saldo masing-masing rekening. Saldo ini, maksud saya saldo card file ini. Nah, baru saldonya dibuat. Ya, idealnya seperti itu. Oke, baik, kalau sudah, saya tidak akan mengerjakan semua transaksi, terlalu panjang nanti saudara yang ngerjakan. Saya akan buat aja beberapa ya, satu transaksi pembelian, satu penjualan. Oke. Dah, contoh saya mulai aja tanggal 12 Januari yang ada pembayarannya lah ya, yang ada kita lihat ada pembayaran ya. Yang ada pembayarannya, ini ke Indah nih kita buat ya. Tanggal 4 aja saya buat. Oke, tanggal 4 dibeli barang dagang ke Indah Corporation. Indah. Kemudian kita pilih item. Tanggal 4 ya, 4/1/16. Dimana tanggal 4 ini adalah 15/10/25. 15/10/25 ya. P01, P02, P03. Harganya 2 juta. Juta, 3 juta dan 4 juta. 2 juta, 3 juta dan 4 juta ya. Kemudian kita lihat ongkos angkutnya 1 juta. Kita buat ongkos angkut 1 juta. Oke. Kemudian dibayar tunai 50 juta. Kita buat di sini dibayar tunai 50 juta. Oke, untuk Indah tadi syarat pembayaran nggak ada ya. Waduh. Saya buat syarat pembayarannya aja untuk Indah nih. Kita buat untuk Indah nih biar oke. Kita buat syarat pembayarannya adalah 5/10 N/30. N/30. 5/10 N/30 ya. 5/10 N/30. Oke, maka saya akan ulang kembali lah ya. Saya ulang kembali. Saya buat syarat pembayaran untuk Indah biar nampak ya, Indah. Oke. Nah, close ya. Jadi untuk Indah ini kita buat tambahkan juga 5/10 N/30. Sekarang saya ulang kembali, purchase, enter purchase. Kita pilih Indah. Oke, 4. Kemudian kita pilih tanggal transaksi tadi adalah Indah ini 15/10/25. Oke, ongkos angkut 1 juta. 161 dibayar tunai 50 juta. Dibayar tunai 50 juta, maka yang belum dibayar tunai itu sebanyak 111 juta. Itu ke Indah ya, data kita lihat. Indah ini dibayar tunai ternyata ini 40 juta ya. 40 juta. 40 juta. Indah itu 15/10/25, dibayar tunai 40 juta. Oke. 40 juta, 121 juta. Nampak di sini terminnya. Nah, langsung kelihatan di sini 5/10 N/30. Jadi pastikan nampak di sini terminnya 5/10 N/30. Kalau sudah kita record. Oke, tentukan rekening untuk ongkos angkut ya. Ongkos angkut belum kita buat, berarti kita new. Kita buat 1002 ongkos angkut ya. Ongkos angkut pembelian. Oke. Nah, kita buat di sini ongkos angkut pembelian ya. Oke. Kalau sudah kita record. Oke kan ya. Nah, kemudian Indah ini kita telusuri ke bawah. Tanggal 7 dibayar hutang tanggal 4 ke Indah. Dibayar hutang tanggal 4 ke Indah tanggal 7.
Tanggal 4 ke tanggal 7 kan 3 hari, berarti dapat diskon. Karena waktu tadi kan 10 hari. Waktu diskonnya 10 hari. Jadi beli 4, jual 7, bayar 7 berarti dapat diskon. Nah, kita lihat di sini benar nggak dapat diskon. Kita pay bill, lalu kita pilih indah. Kita buat tanggalnya. Jadi penting tanggalnya di sini tanggal 4/1/16. Nah, maka nampak diskonnya nih. Ya. Ada diskonnya 8.050.000. Nah, ini. Jadi 121 juta ada diskon 8.050.000. Jadi hutang yang dibayar itu berarti dibayar tanggal 4 tanggal indah berarti hanya sebanyak 112.950.000. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ada diskon sebanyak 8.050.000. Kenapa ada diskon? Karena ketentuannya seperti itu. Udah tadi. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah kita record, nah ini tentukan rekening diskon untuk diskon yang diterima. Kita oke kan? Nah, kita tentukan aja katanya buat di expand atau di kontra ya, atau kontra diskon. Kontra account. Kita klik. Oke, kita new. Dia buat di 6 di sini nggak apa-apa, kita buat jadi 6. 1003. Kita buat potongan pembelian ya, potongan pembelian. Oke, kalau sudah kita okekan, lalu kita pilih di sini potongan pembelian. Nah, di bawah ongkos angkut potongan pembelian. Kalau sudah kita okekan, ya, lalu kita record. Print letter ya, klik print letter. Nah, kita lihat di transaksi di jurnal sekarang nampak diskon itu ya, ongkos angkut ada saat pembayaran. Nah, ini dia pada potongan pembelian 8.050.000 nih. Potongan pembelian berarti dia mengurangi hutang karena kita dapat diskon. Jadi kalau dapat diskon hutang kita itu berkurang sebanyak 8.050.000. Nampak ya, tertulis ya. Atau kita cek di reportnya sekarang. Nampak di reportnya ada diskon. Ini ada ongkos angkut pembelian, ada potongan pembelian 8.050.000 ya. Nah, sekarang saya akan coba satu untuk penjualan ya. Santana berarti ya. Oke, saya pilih Santana di sini. Nah, nih, tanggal 3 Januari dijual barang ke Santana. Tersales, lalu kita pilih di sini Santana ya. Tanggalnya kita pilih tanggal 3 ya. 3 10/15 tanggal 3. 3/1/16. P01, P02, P03. Oke. Harga ditambah 300 sampai 100. Oke, kemudian dibayar ongkos angkut di sini di tunai. Ongkos angkut 500.000, tunai 20 juta. Oke, ongkos angkutnya 500.000. Oke, 20 juta. Jadi 63 juta yang belum dibayar. Ya, kalau sudah kita record, tentukan rekening untuk ongkos angkut ya, ongkos angkut penjualan. Kita buat di sini, kita new income katanya boleh, kita buat aja ongkos angkut penjualan. Oke, kalau sudah kita tambahkan, kita pilih di sini ongkos angkut penjualan. Oke kan? Ya, kalau sudah kita record. Nah, kemudian Santana ini kita telusuri ke bawah. Oh, ternyata ada produk rusak. Oke, nggak apa-apa ya. Tanggal 13 produk rusak ini ya. Berarti kita sales register, retur kredit. Kita pilih Santana tanggal 13. Tanggal berapa katanya? Tanggal 13 ya. Oh, berarti nggak dapat diskon ini. Nggak ada masalah ya. 13 Januari. 13/1/16 ya. Rusaknya adalah 2 produk 1. Oke, 2 produk 1 berarti min 2 P01 rusak ya. Kita record, cancel, lalu kita apply ke penjualan ini ya, kita apply ya sebanyak 5 juta. 13/1/16. Oke, kalau sudah kita record. Ini nampak diskonnya nggak apa-apa, biarkan saja. Kita record, kita close. Sekarang perhatikan di sini, dijual kan tanggal 3, ya kan? Dilunasi tanggal 14. Nah, dapat diskon atau tidak? Tidak dapat diskon karena 11 hari ya udah lewat waktunya. Sekarang coba kita resave.
Kita pilih di sini Santana. Oke, belum ada diskon. Kita ketik tanggal yang benarnya, yaitu 14/1/16. Emang nggak ada diskon. Kenapa nggak ada diskon? Karena waktunya udah lewat, ya gitu ya. Tapi sekarang saya jadikannya tanggal 13. Kalau kita jadikan tanggal 13, maka dia dapat diskon. Contoh kayak gini ya. Nah, maka ada diskonnya. Oke. Sekarang saya akan jadikan diskon saja. Nah, berarti saya jadikan di tanggal 13 ya. Simpan dulu. Oke. Nah, kalau tinggal 13 berarti ada diskon. Kemudian maka yang dibayar itu adalah 55. Oke, biar nampak bagaimana pencatatannya nanti ya. Oke, kita pilih cash saja. 55.510.000. Oke, kalau sudah, nanti kan dibayar tanggal 13 ini ya, saya ganti ya, tanggal 13. Nah, oke, seluruh hutang ya. Kalau seluruh hutang ya termasuk di atas ini, berarti semuanya receive all termasuk ini. Tapi yang dapat diskon cuma yang tanggal 3 saja. Oke, ya. Oke, kalau sudah, lalu kita record. Buat rekening untuk diskon yang diberikan. Buat rekening untuk diskon. Dan new. Kita buat 1003. Ada ya, 1004. Kita buat diskon penjualan atau potongan penjualan. Oke, kalau sudah kita okekan. Lalu kita record potongan penjualan ya, jangan salah, ongkos angkut penjualan, potongan penjualan, seragam itu ya. Kita record print letter. Dan nampak di sini potongan penjualan ada tercatat di bawah itu ya. Ini potongan penjualan ya. Sekarang kalau kita buat laporan laba ruginya, kita cek. Nampak ini potongan pembelian, ini potongan penjualan juga nampak ya. Kalau saudara mau satukan di atas juga boleh, nanti di soal lain ya. Nah, ini saya buat di sini saja. Nampak ini ya. Oke. Jadi potongan pembelian, ini potongan penjualan. Itu dia kira-kira materinya pada minggu ini saudara semua. Kemudian karena kita nggak perlu hasilnya, karena saya rubah-rubah ya, jadi saya hapus aja ini. Mungkin hasil akan berbeda nantinya karena soal udah saya rubah. Ini nggak perlu hasil ini dulu. Yang penting saudara bisa mengerjakan ya. Yang penting saudara bisa mengerjakan. Oke, baik, sekian materinya. Saudara lengkapi nanti ya, kalau bisa buat lengkap. Tadi kan saya cuma beberapa saja, saudara buat lengkap gitu ya, biar nampak hasilnya nanti di bawah. Oke, baik, sekian materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.